kepadaku. Yang maksud sholat di sini berdoa meminta rahmat Allah. Sholatan wahidatan, dengan satu sholat, maksudnya dengan satu doa permintaan rahmat. Kata Rasulullah, ini yang bicara ini Rasulullah, man shalla alayya sholatan wahidatan. Man shalla, man siapa orangnya, sholat yang melakukan sholat, maksudnya bukan sholat yang ada ruku dan sujudnya, tapi melakukan permintaan kepada Allah atas rahmat kemuliaan dari Allah Ta'ala. Alayya untukku, sholatan wahidatan, dengan satu sholat. Maksudnya sholat bukan ruku sujud, bukan sholat seperti kepada Allah, dengan satu permintaan kepada Allah atas rahmatnya. Maksudnya gitu, bukan dengan melakukan gerakan-gerakan sholat seperti kepada Allah, bukan. Nah, perlu difahami ini lafadznya. Nah, kalau yang Wahabi yang tadi saya ceritakan, yang di CKM, mungkin kalau dia mempelajari hadis ini bingung dia. Ya, bisa-bisa stres seperti Wahabi yang di Blok W itu, Blok W atau Blok U waktu itu, yang nendangin anak istrinya, yang kerjanya di Temin itu. Ini temannya Pak Muhtar kayaknya. Nah, ya bener, sampai nendangin istrinya, stres, wah, gedor apa, pintu juga tendangin. Termasuk yang di Blok N yang mau bunuh ibunya, yang orang tuanya datang ke saya, Wahabi, dibawa ke Kalimantan oleh pamannya, kerja di sana. Ternyata pamannya ya Wahabi takfiri, mungkin ISIS kayaknya mah. Pulang ke sini dianggapnya orang tuanya kafir, karena suka datang ke ulama minta air doa, minta didoakan seperti itu. Syirik, dianggap kafir. Akhirnya ibunya saja mau dibunuh, cuma kena ininya, kena pipinya, jahit. Datang ke saya lari itu, masih berdarah. Minta tolong, anaknya kok gini, ngurung terus di kamar. Makanya kalau ada yang ngurung terus di kamar, hati-hati mas. Ya. Ini nyata. Blok N dekat dari sini, dekat. Waktu itu saya datangi oleh kedua orang tuanya, kemudian diantar Mas Anang saya ke rumahnya. Saya sudah punya firasat itu bukan kesurupan. Ini ideologi nih, kata saya. Di kamar terus, pas saya dengan orang tuanya ngobrol-ngobrol, anaknya suruh keluar, sini ada tamu nih katanya. Dia nggak mau. Akhirnya saya diskusi dulu sama orang tuanya. Mungkin ngedengerin, pas ngedengerin keluar, duduklah di dekat saya. Itu pandangannya juga pandangan sini. Gini. Pandangan menyepelekan gitu. Nah, kata saya, ini sudah feeling saya, firasat saya ini. Ini ideologi nih, kena Wahabi, kata saya. Karena saya sudah sering menghadapi orang stres kena Wahabi, termasuk yang dari Lampung sampai jadi gila. Karena apa? Menjelek-jelekan ulama NU, sama di sini minta maaf gini-gini. Udahlah GNU yang paling top katanya gitu. Waktu mau ada acara apa di sini waktu itu, dibawa ke sininya tuh persiapan ada acara besoknya. Kalau nggak salah mau ada santunan sama kerja sama BNN itu waktu gitu, apa ya, mengadakan seminar pencerahan untuk anak-anak muda itu tentang bahaya narkoba. Kalau nggak salah itu malamnya tuh, kalau nggak salah datang dari Lampung. Itu sampai gila, sampai stres. Jadi banyak orang-orang stres ikut Wahabi, banyak. Ya kualat itu. Yang di sini sampai mau kebunuh ibunya, bener. Tanya Mas Anang Daihatsu tuh. Akhirnya saya langsung pada hal yang sensitif, yang pasti akan direspon oleh orang Wahabi, masalah bid'ah dan syirik. Yang tadinya diam aja, nyaut akhirnya bener. Ketika membahas bid'ah dan syirik, amaliyah-amaliyah yang dianggap bid'ah dan syirik oleh dia, salah satunya saja kita ungkapkan gitu, langsung nyaut bener. Wah bener, kata saya, ini sip. Dia nggak tahu saya pakai umpan yang bagus. Itu dia pikir dia jagoan, hebat gitu kan, bisa nyantok. Ternyata nggak, dia kita pancing gitu kan. Nah itulah jadi ikan bodoh begitu. Kita pakainya kan umpannya yang bagus tuh, yang warna pink, yang kayak ikan yang kayak cumi-cumi. Nah, seolah-olah gitu ini ide analoginya. Tapi ini nyata. Nyaut, kemudian saya ungkapkan dalilnya, diskusi, ajak diskusi. Dia nggak bisa untuk mencerna itu, dan dia nggak bisa melawan dalil-dalil itu. Akhirnya bingung dia.
bingung, pergi masuk ke dalam kamar, pintunya dijegerin, pintu tuh udah pada hancur, bekas golok, bekas pisau, ditendang, ditonjok, pintu tuh pada hancur. Akhirnya ya harus ada waktu, kata saya, perlu waktu nih. Minimal dikasih air doa dulu deh, masukin aja ke tempat mandinya apalah gitu, terserah, supaya bisa nempel ke tubuhnya, mudah-mudahan aura-aura buruknya terhindar. Ya alhamdulillah sih, maksudnya tidak sampai amuk-amukan lagi.